Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta langit dan bumi dan juga pencipta diri kita sendiri, dan apa tujuan kita hidup di muka bumi ini, kenapa ada pergantian siang dan malam, dan apa manfaat daripada semua fasilitas yang ada dari air, udara, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, serta kita juga punya panduan hidup. Kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang, serta juga kita mengetahui balasan yang akan didapatkan pada saat kita patuh kepada Sang Pencipta, dan juga akhirnya hukuman bagi orang-orang yang membangkang dan kufur kepadanya. Serta puncaknya adalah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di surga nanti di akhirat, yang merupakan motivator terbesar agar kita selalu saja menjadi orang-orang yang patuh dan baik di muka bumi ini, karena semua yang diperintahkan oleh Sang Pencipta pasti baik, dari kejujuran, tanggung jawab, amanah, bakti dengan orang tua, dan seterusnya, serta dijanjikan semua itu dengan kebaikan-kebaikan atau janji kebaikan. Biasa bahasa ceramahnya adalah pahala, dan juga semua perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang, kalau ditinggalkan maka kita juga akan aman dari hukuman Allah, karena semuanya juga itu buruk dipandang oleh manusia, seperti bohong, menipu, memukul, mencuri, dan seterusnya. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar, yang harusnya setiap muslim memuji dan memuji Allah, alhamdulillah, atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan ditolak dakwah beliau, puncaknya diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun fase penyempurnaan agama yang akhirnya sampailah kepada kita agama yang mulia ini sebagai panduan hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun berbeda tempat, karena biasanya pengajian di teman-teman Sisesa, cuman hari ini kena diminta pindah ke sekolah Madinah Islamic Boarding School ini, atau mungkin namanya, maaf kalau saya keliru karena pertama kali saya kesini. Tapi insya Allah kita tetap akan melanjutkan bedah buku. Yang buku ini mungkin yang belum pernah ikut, itu adalah judulnya 35 Amal Pelebur Dosa. 35 Amal Pelebur Dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz Hafizahullah. Dan memang metode kami dalam kajian-kajian semuanya membedah buku, dengan tujuan sebenarnya agar kaum muslimin bisa seperti sedang mengikuti kuliah, sekaligus bedah buku, dan kita tuntaskan sampai akhir, dari awal sampai akhir buku tersebut. Cuma bedanya kita bukan di sebuah universitas, kita juga bukan mengejar ijazah, ya, ataupun ada pembayaran iuran, tetapi ini adalah murni menunggangi media-media yang sudah Allah mudahkan di masa kita sekarang, agar kaum muslimin juga bisa belajar lebih dalam, mengenal agama mereka dari semua sisi dan sudutnya, dari semua hukum yang berisikan perintah dan juga larangan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku ini menjelaskan dengan ringkas tentang amalan-amalan pelebur dosa. Dan saya ingatkan kembali, kalau dosa memang itu bahasa kita adalah pelanggaran. Kalau di instansi seperti sekolah begini, ataupun Anda bekerja di satu perusahaan misalnya, saya yakin tidak asing kita dengan istilah pelanggaran, dan pelanggaran pasti akan sangat dekat dengan hukuman. Biasanya kalau di instansi ada istilah SP, surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, kemudian nanti akhirnya di PHK atau dikeluarkan kalau tidak mau memperbaiki pelanggaran-pelanggarannya. Nah, ini miniaturnya sebenarnya, ini miniatur. Yang sedang kita bahas adalah sesuatu yang besar, lebih global, pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diistilahkan menjadi 4 huruf, yaitu dosa. Nah, dosa ini, Bapak Ibu sekalian, perlu difahami 2 hal darinya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu melakukan dosa, walaupun Anda anggap itu adalah dosa kecil,
berarti sangat dekat dengan konsekuensi hukuman dari Sang Pencipta Allah. Jadi dosa itu untuk dipelajari agar dijauhi, bukan dipelajari atau diketahui kemudian dikerjakan. Contoh misalnya, seorang muslim tidak perlu mengatakan, babi itu Allah haramkan, saya ingin coba dulu rasa daging babi seperti apa, ya supaya saya tahu kenapa dilarang. Atau khamr, atau zina, atau apa saja pelanggaran agama. Karena tujuannya adalah dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Dan tidak perlu kita mencobanya dalam hidup kita. Karena kalau kita mencobanya berarti kita harus paham ada konsekuensi hukuman. Ada konsekuensi hukuman. Ya. Dan jangan terkurung dengan istilah dosa kecil. Melihat yang haram, mendengar yang haram, lalu kita mengatakan kan itu cuma dosa kecil. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan dosa-dosa kecil dengan sabda beliau, perumpamaan dosa-dosa kecil yang terus menumpuk dikerjakan oleh seseorang ibarat seperti satu kafilah perdagangan atau satu kaum bersama kafilahnya, grupnya, kelompoknya sedang melakukan perjalanan dan mereka istirahat di satu lokasi. Dan pemimpin kafilah itu mengatakan, coba kalian semua menyebar di sekitar tempat ini, kumpulkan untukku ranting-ranting walaupun kecil. Agar kita nanti satukan dan kita membuat api unggun darinya. Maka menyebarlah, kata Nabi SAW, orang-orang itu mencari ranting-ranting dan masing-masing membawa ranting-ranting walaupun kecil. Setelah dikumpulkan, maka ranting-ranting tersebut bisa mendatangkan atau menyebabkan datangnya api yang besar. Nah, ini perumpamaan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh orang banyak. Apalagi kalau dia melakukan dosa besar dan dia tetap ngotot dengan dosa-dosa tersebut. Umumnya dosa itu kalau dilakukan Bapak Ibu sekalian, Allah akan datangkan peringatan-peringatan. Jadi misalnya sebelum melakukan pasti ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan khawatir. Semua orang yang mau berzina, orang yang mau mencuri, orang yang mau membunuh, apa saja dosa yang dia melakukan pasti diikuti dengan rasa khawatir dalam hatinya dulu. Bagaimana nanti kalau ketahuan, bagaimana nanti kalau ini dan itu. Maka ini semua agar dia berhenti. Kalau dia tetap melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan peringatan tambahan. Misalnya dengan ada orang yang mengetahui perbuatan dia. Tujuannya agar dia berhenti. Agar dia berhenti dari perbuatan tersebut. Kalau tetap juga dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan dia sebagai juga bentuk peringatan dari Allah yang lebih keras lagi. Dengan cara misalnya dia ketangkap, kepergok. Kayak maling misalnya. Mungkin pertama dia cuma khawatir tapi dia tetap aja lakukan. Kemudian yang kedua dilihat oleh orang tapi masih bisa lolos. Dia pikir dia masih aman, padahal peringatan kedua sudah datang. Kemudian yang ketiga dia mencuri lagi, lalu Allah SWT buat sekelompok orang menangkap dia dan akhirnya dihukum. Hukuman ini sebenarnya bentuk ya peringatan dari Allah SWT dan sekaligus kasih sayang kepada hamba tersebut agar dia berhenti dari dosanya. Karena kalau tidak didatangkan hukuman ini, secara otomatis nanti dia akan terus mengulangi kejahatan dan akan lebih memberatkan dia nanti di hukuman hari kiamat. Itu poin pertama yang harus difahami berhubungan dengan dosa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, konsekuensi dari dosa yang kita lakukan, hukumannya itu lebih berat daripada perbuatan kita. Mungkin teman-teman kita hanya gosipin orang satu kali. Sifatnya juga hanya 10 menit. Baru masuk kantor misalnya, lalu salah seorang dari staf mengatakan pada temannya, kamu udah tahu belum? Si fulan atau si fulana itu semalam ribut sama suaminya atau ribut sama istrinya. Dia gosipin rumah tangga orang, padahal tidak ada manfaat buat dia. Mungkin dengan ucapan seperti ini dan menjadi bahan pembicaraan ghibah atau gunjingan yang merupakan bagian dari dosa besar, sudah cukup membuat orang ini yang sedang membuat berita tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami permasalahan-permasalahan dalam hidupnya 1 bulan. Bahkan mungkin ada orang 1 tahun. Jadi dosa itu berbahaya sekali. Dia ibarat racun. Kalau kita punya 1 gentong susu steril, manfaatnya besar buat tubuh kita. Kemudian ditetesin 1 tetes racun saja. 1 tetes racun sudah cukup untuk merusak semua susu tersebut. Nah seperti itu. Bapak Ibu mungkin tutup aurat, mungkin punya pendapatan halal, mungkin menjaga sholat, tapi satu sisi membuat pintu-pintu dosa atau membuka walaupun kecil. Maka ibarat racun yang bisa merusak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat
Ya, Allah itu Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh kepadanya. Tapi bagi para pelanggar-pelanggar, Allah itu menurunkan firman-Nya, Innallaha syadidul iqab. Allah itu berat siksaannya. Allah itu berat siksaannya. Jadi jangan dicoba-coba karena akan bermasalah buat kita. Nah, dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada Allah berikan juga satu hadiah, kalau saya mengatakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslimin dengan memudahkan buat mereka yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran bisa kembali, taubat, istighfar, melakukan amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa mereka atau menghilangkan ya efek hukuman terhadap dosa-dosa mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau seandainya Allah tidak berikan kita kesempatan taubat. Sekali kita buat dosa, maka akan dihukum di dunia, akan dihukum di akhirat. Misal contoh, mirip seperti di kehidupan kita manusia. Ada sebagian orang mungkin di instansi, mudah-mudahan di sini tidak, tapi misalnya di satu instansi dia mencuri, ketahuan nih, maka akan dikeluarkan oleh instansi tersebut dari tempat kerjanya dan kemungkinan besar tidak akan diterima lagi kerja di situ, apalagi di tempat lain, apalagi di tempat yang sama. Jadi akan ada konsekuensi dan sulit sekali, walaupun dimaafkan tidak bisa menerima lagi fasilitas. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Allah memberikan kita taubat. Dan kata Nabi SAW, At-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua bekas kesalahan yang lalu. Asal dia taubat nasuha. Atau benar-benar jujur dan murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, At-taibu kaman la dzamba lahu. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi artinya konsekuensi hukuman akan lepas dari dia. Tapi dengan syarat dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kurang lebih apa yang saya sampaikan tadi ini, karena mungkin di sini teman-teman ada yang baru mengikuti pengajian lanjutan kita ini sebabnya kenapa kita membedah buku ini. Penulis meringkaskan kita 35 amal pelebur dosa. Supaya apa yang pernah kita lakukan bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya tidak datang hukuman kepada kita, plus apa yang Allah janjikan fasilitas bagi orang-orang yang beriman akan kita dapatkan. Karena dosa juga bisa memberhentikan fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala atau minimal menguranginya. Dengan taubat, dengan kita lakukan amalan pelebur dosa, maka akan dimaafkan dosa tersebut, juga ya lepas dari hukuman yang terancam atau yang mengancam, plus lagi kita akan mendapatkan fasilitas yang dijanjikan kepada orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, juga sebelum kita bedah saya mau menyampaikan, Alhamdulillah di YouTube kita punya ya di Khalid Basalamah Official, kalau Anda klik logo KHB-nya akan keluar beberapa pilihan di bawah. Nah, cari tulisan playlist, diklik maka akan keluar lebih dari 35 kajian kitab. Insya Allah Bapak Ibu bisa jadikan kurikulum harian bersama keluarga, jadi seperti privat bersama kami dan tidak berbayar. Anda tinggal belajar saja, yang penting mau, dan modalnya hanya kemauan serta luangkan waktu dan kalau bisa beli bukunya supaya Anda jadikan kurikulum bersama keluarga. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke amalan ke-22 pada kesempatan ini, karena ini adalah kajian lanjutan. Salah satu pelebur dosa-dosa adalah mengucapkan tanda kutip ya, kata yang mulia amin dalam sholat jamaah. Penulis mengangkat sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Artinya, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini disebutkan oleh disebutkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Syihab menanggapi mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri mengatakan juga amin pada saat mengimami sholat. Ini kurang lebih isi materi yang ditulis oleh penulis.
yang sudah rutin mengikuti kajian kami tentu tidak asing mengetahui kalau kami akan merincikan lebih dalam tapi di luar daripada buku ini yang biasa dijelaskan atau disilakan dengan syarah daripada hadis. Baik, kita akan ambil dulu faedah daripada hadis ini. Faedah pertama dari hadis adalah adanya penekanan dan anjuran agar imam mengucapkan amin. Kemudian ini pada saat tentu imam mengatakan baca Al-Fatihah setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka imam mengatakan amin, ya. Itu ada penekanan dan anjuran agar imam mengucapkannya. Walaupun nanti kita akan jelaskan perselisihan pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Kemudian pelajaran kedua, adanya anjuran agar makmum juga mengucapkan amin. Ya. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, fa innu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika. Siapa yang aminnya, ya, maaf. Diambil dari potongan idza ammana al-imamu fa'amminu. Diambil dari potongan fa'amminu, maka aminkanlah kalian. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis, ini saya ringkaskan dulu, nanti kan kita lebih panjang lebar masuk dalam syarah dan penjelasannya insyaallah. Yaitu adanya potongan bahwasanya malaikat pun mengaminkan doa-doa orang-orang beriman. Kemudian yang keempat, diampuni dosa-dosanya siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya imam dan aminnya malaikat. Dan akan kita paparkan nanti bagaimana sebenarnya agar amin kita sama dengan malaikat sementara kita tidak mendengar amin mereka. Karena syaratnya harus aminnya sama dengan aminnya malaikat. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita pelajari ini, saya akan tambahkan dulu di pembukaan kita ini, bahwasanya bacaan ini yang sedang disebutkan terfokuskan setelah membaca Al-Fatihah. Ya, setelah membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah ini kita perlu tahu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta, maka Allah menjawab spontan di saat itu, mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian kalau dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan juga maha penyayang, Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memuja-mujaku. Malik Yaumiddin, raja pemilik hari pembalasan atau hari kiamat, maka Allah, kalau hamba baca itu, Allah menjawab mengatakan majadani abdi, hambaku memposisikan aku pada kedudukanku yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka Allah menjawab mengatakan hadza li wa li abdi, ini untukku, maksudnya potongan pertama iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, karena memang kita menyembah hanya kepada Allah. Ya, mengabdi hanya kepada Allah SWT satunya pencipta, dan semua muslim selalu mengucapkan la ilaha illallah yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi kecuali Allah. Dan potongan kedua wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, kata Allah hadza li abdi, ini untuk ambaku. Dia boleh minta pertolongan apa saja. Makanya setelah itu masuk doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan yang mengikuti jejak mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi ya Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam. Semoga Allah berikan kemerdekaan saudara kita di Palestina, dan juga Allah Subhanahu wa taala membinasakan musuh-musuhnya, ya, karena memang mereka sudah sangat melampaui batas, ya. Nah, mereka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam potongan kita setiap sholat mohon agar tunjukkan jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad SAW dan para orang yang mengikutinya, dan bukan orang-orang yang dimurkai, maksudnya Yahudi. Kenapa Yahudi diistilahkan dengan maghdubi alaihim, orang yang dimurkahi? Karena memang mereka tahu kebenaran, kata Ibnu Abbas, tapi tidak mau ikut.
Mereka tahu Nabi Muhammad SAW, mereka tahu Al-Quran, mereka tahu kebenaran agama Islam ini, tapi mereka tidak mau ikut. Makanya Allah menggambarkan mereka dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Al-Quran, mengenal Islam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagaimana kita kenal anak kita, ya, bagaimanapun anak itu disembunyikan, kita bisa mengenal kalau itu anak kita. Maka seperti itu mereka mengenal sebenarnya. Tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, makanya Allah murka kepada mereka. Dalam satu riwayat, pernah setelah pembebasan Khaybar, kurang lebih di tahun 6, awal tahun 7 Hijriah, Nabi SAW mengepung 9 benteng Yahudi di Khaybar karena mereka yang menggerakkan pasukan Ahzab yang mengepung Madinah. Terjadilah disilakan dengan perang Ahzab. Allah ceritakan dalam, atau Allah namakan perang ini dalam satu surah Al-Quran, surah nomor 33 surah Al-Ahzab, dan biasa juga dikenal dengan perang Khandaq. Penyebabnya 10.000 pasukan kuda mengepung Madinah adalah orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Maka Nabi SAW menghukum mereka dengan menyerang dan mengepung mereka pada saat itu karena mereka mengepung Madinah sebelumnya. Nah pada saat itu Nabi SAW dengan izin Allah berhasil melakukan 9 benteng tersebut dan orang-orang Yahudi menyerahkan diri mereka. Namun mereka tetap berkhianat dan berbuat kejahatan. Jadi jangan heran dengan apa yang terjadi sekarang di Gaza. Itu sudah biasa mereka lakukan. Ya, berkhianat, membunuh, menipu itu sudah biasa. Bahkan mereka menganggap itu boleh dilakukan dengan selain orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW pada saat menang, mereka datang dan mereka pura-pura mengatakan kami mengaku kalah hai Muhammad. Anda sekarang sudah menjadi pemilik daripada harta-harta kami, wilayah kekuasaan kami gitu kan. Izinkan kami menyiapkan makanan buat Anda. Lalu mereka pun menyiapkan makan untuk Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka sangat tahu kalau Nabi Muhammad SAW sangat gemar makan paha kambing. Sangat gemar makan paha kambing. Maka mereka letakkan di nampan yang pertama, itu roti, gandum, di atasnya diletakkan kambing, paha kambing. Sisanya, nampan-nampan makanan yang lain itu tidak ada paha kambingnya. Sahabat Nabi pada saat melihat itu, mereka menyodorkan yang ada paha kambingnya itu kepada Nabi Muhammad SAW, sisanya buat sahabat. Dan mereka sebagai adab dan tata krama kepada Nabi SAW, mereka tidak menjulurkan tangan mereka mendahului Nabi untuk makan. Pada saat itu Nabi SAW pun mengambil sepotong daging dari paha tersebut, dan begitu beliau letakkan di mulutnya, sempat mengunyahnya, beliau langsung mengatakan kepada para sahabat, tahan tangan kalian. Waktu itu kebetulan sahabat baru saja menang perang dan mereka sangat kelaparan. Mereka bingung kenapa Nabi SAW suruh tahan tangan mereka, dilarang makan. Maka dia mengatakannya, Rasulullah kami lapar, berapa hari kami nggak makan. Kata Nabi SAW, tahan tangan kalian. Panggilkan untukku pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini. Dipanggillah semua pembesar-pembesar mereka. Lalu di depan para sahabat Nabi SAW bertanya. Beliau berhentikan kunyahan makannya tapi sempat mengunyahnya. Ya. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Kalian jujur gak kalau saya tanya kepada kalian sesuatu? Maka mereka mengatakan tentu saja. Nabi SAW punya target menanyakan satu poin penting berhubungan dengan makanan itu. Tetapi Nabi tidak langsung tanyakan. Nabi menjebak dulu mereka karena sukanya mereka berbohong dan berkhianat. Itu ciri khasnya orang-orang Yahudi. Jadi kita nggak usah asing dengan apa yang mereka lakukan. Karena ini sudah diceritakan dalam riwayat-riwayat. Saya memperpanjang atau menjelaskan lebih panjang poin ini karena memang sangat relevan dengan kejadian kita sekarang. Dan kita juga bisa memahami kenapa kita ucapkan amin setelah waladhdallin. Salah satu sebabnya karena ini penjelasannya. Maka Nabi SAW tanya, wahai orang-orang Yahudi, siapa kakek kalian? Kenapa Nabi SAW tanya siapa kakeknya? Di Khaybar itu ada 2 suku Yahudi Bapak Ibu sekalian namanya Qainuqa dan Nadhir. Sebelumnya mereka tinggal di Madinah dan diusir oleh Nabi SAW karena mereka mencoreng kesepakatan damai. Kesepakatan damai yang ada. Ya. Seperti kita tahu sekarang Palestina sudah berapa kali mereka gencatan senjata dan damai. Tapi tetap aja mereka lakukan kejahatan-kejahatan. Itu sudah biasa di alam mereka itu. Maka pada saat itu perlu Bapak Ibu tahu, orang-orang Yahudi 2 suku ini Qainuqa dan Nadhir, mereka punya satu jalur kakek di atas, yang kakek itu terkenal pengecut, fisiknya lemah.
tapi diangkat jadi kepala suku. Ya, dan mereka tidak ingin, ini bayangkan orang Yahudi sampai ke situ pikirannya. Mereka tidak ingin nasabnya ke orang itu. Padahal orang itu sudah mati. Maka mereka sengaja mengubah jalur nasabnya. Misalnya fulan, fulan, fulan. Kakek yang sampai ke kakek yang lemah itu, mereka ganti namanya. Mereka alihkan ke satu orang Yahudi yang mereka anggap tokoh yang terkenal, fisiknya kuat. Dan ini tidak ada yang tahu. Jadi mereka seperti menyembunyikan jalur nasab itu. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang fulan bin fulan. Orang yang terkenal perkasa, kesatria dari kalangan orang Yahudi. Maka kata Nabi SAW, kalian bohong. Kakek kalian adalah fulan bin fulan. Di depan orang Yahudi, di depan para sahabat. Nabi SAW bilang begitu. Maka mereka kaget. Kenapa Nabi SAW bisa tahu? Sementara para pendeta pun yang mengubah nasab itu tidak memberitahukan kepada anak keturunan Yahudi kalau ini bukan kakek kalian loh. Lalu Nabi SAW berkata yang kedua kali, Ya ma'asyaral Yahud, Ya ma'asyaral Yahud, ahantum musaddiqin sa'altukum an syai'. Wahai orang-orang Yahudi, jujur enggak kalau saya tanya lagi? Maka jawaban orang Yahudi begini. Anda Bapak Ibu bisa lihat dalam riwayat Bukhari Muslim ini ya. Terutama riwayat Bukhari lafaz ini. Maka kata orang-orang Yahudi, waktu Nabi tanya, kalian jujur enggak kalau saya tanya lagi? Mereka mengatakan tentu saja. Karena kalau kami bohong, Allah akan memberitahukan kepada Anda ya, kebohongan kami sebagaimana ya, Anda telah diberitahukan tentang siapa kakek kami. Jadi mereka tahu Nabi benar. Dan mereka akui di depan Nabi SAW dan para sahabat juga orang-orang Yahudi yang lain. Maka kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Pertanyaan Nabi ini, supaya umat Islam faham. Ya, kenapa mereka dimurkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata orang-orang Yahudi, kalian akan masuk ke neraka terlebih dahulu, wahai umat Islam. Kami akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Jadi orang Yahudi mengakui, kami akan masuk ke neraka terlebih dahulu, lalu digantikan oleh kalian, wahai umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya. Jadi dari riwayat Bukhari ini, orang Yahudi tahu mereka akan masuk neraka. Perbuatan mereka ini tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka berbuat kriminal, kejahatan yang seperti mereka lakukan sekarang ini. Mereka tahu itu salah. Tapi tetap dilakukan. Walaupun satu dunia hujat, mereka tetap lakukan. Ini Allah makin bongkar kedok mereka. Jadi Nabi tanya, siapa penghuni neraka? Mereka bilang, kami akan masuk dulu ke neraka. Lalu diganti oleh kalian, umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Artinya orang Yahudi tahu akan kekal di api neraka. Lalu Nabi tanya yang ketiga kali, ya ma'asyarul Yahud, antum musaddiqin sa'altukum an syai'. Wahai orang-orang Yahudi, kalian jujur gak? Kalau saya tanya lagi sesuatu, mereka bilang tentu saja. Kalau kami bohong, Allah akan beritahukan sebagaimana Allah telah beritahukan sebelumnya. Maka Nabi SAW baru tanya, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Jadi ternyata di sini sekarang terungkap kenapa Nabi larang sahabat makan. Karena Nabi ingin menjelaskan kepada mereka, makanan ini beracun, bisa mematikan. Ya. Tapi kalau Nabi nanya langsung orang Yahudi, mereka akan bohong dari awal. Maka Nabi jebak mereka dan dengan dua pertanyaan yang awal sehingga mereka tidak bisa menghindar lagi. Kata Nabi SAW, saya mau tanya, hai Yahudi, apa kalian jujur? Mereka bilang iya. Baik, apa kalian letakkan makanan racun di makanan ini? Mereka mengatakan iya. Diakui mereka taruh racun di makanan yang paha kambing yang Nabi makan itu. Maka kata Nabi SAW, kenapa kalian lakukan? Perhatikan jawaban orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian dalam hadis Bukhari. Mereka bilang, kami ingin membuktikan apakah Anda benar Nabi atau bukan. Kalau Anda Nabi, maka pasti Anda tahu ada racunnya. Kalau Anda bukan Nabi, Anda cuma raja yang merebut kekuasaan kami, biarkan Anda mati dengan racun tersebut. Tapi kan sekarang permasalahannya Nabi tahu. Kalau itu ada racunnya. Berarti perkataan mereka yang mengatakan kalau Anda Nabi, Anda pasti tahu ada racunnya. Mereka tahu kalau ini Nabi. Maka berkatalah orang-orang Yahudi, namun kami ingin tanya, siapa yang memberitahukan kepada Anda kalau kami meletakkan racun di makanan tersebut, di paha kambing tersebut? Kata Nabi SAW sambil mengangkat paha kambing itu, mengatakan, akhbarani hadadh dhira'. Sesungguhnya yang telah menyampaikan kepadaku kalau ada racunnya, justru paha kambing ini sendiri. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan kami juga jelaskan dalam ceramah-ceramah kami,
tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah makanan bisa berbicara, menyatakan dirinya kalau dia diracuni oleh orang-orang Yahudi tersebut. Tentu banyak mukjizat Nabi. Ya, pohon bisa berbicara, batu mengucapkan salam, bulan yang dibelah, banyak sekali. Ada puluhan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang umumnya umat Islam banyak tidak tahu. Mereka hanya tahu Al-Quran saja misalnya. Padahal sebenarnya banyak sekali diantaranya riwayat yang baru kami sampaikan. Jadi orang-orang Yahudi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, mereka sangat tahu kalau mereka salah. Tapi mereka tetap mau jalani kesalahan tersebut. Makanya Allah murka pada mereka. Tafsir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkai ya Allah, kata Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi karena mereka tahu kebenaran tapi mereka menolaknya. Kemudian akhir Al-Fatihah, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mau menyampaikan agama mereka tapi mereka keliru dengan mengatakan Allah punya anak. Ya. Isa alaihissalam adalah anaknya. Dan ini tertolak. Allah subhanahu wa ta'ala menolak dalam banyak ayat. Dalam surah Al-Maidah dan beberapa surah-surah yang lain Allah tolak tentang masalah ya, ayat atau pengakuan mereka kalau Allah punya anak atau Nabi Isa alaihissalam adalah anak. Nah ini lalu kita mengatakan amin. Nah, aminnya di sini maksudnya adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memujinya. Kita juga diberikan kesempatan untuk isti'anah atau minta pertolongan kepada Allah. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk berdoa agar selalu berada di atas ajaran Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang bertahan dan berpegang teguh pada sunnah tersebut. Serta diselamatkan dari orang Yahudi dan orang Nasrani, maka kita mengatakan amin. Ini dulu gambaran tentang masalah judul dan juga bahasan tadi disampaikan, isi materi atau isi dalil oleh penulis tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lebih dalam membahas syarahnya. Kenapa kita harus peduli dengan ucapan amin dalam sholat? Ya, pada saat imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kenapa kita harus bilang amin? Apa saja bahasan tentang amin? Apa artinya amin itu? Kapan kita ucapkan? Ini semua akan menjadi inti bahasan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan saya coba menukil artikel yang sangat lengkap berhubungan dengan ucapan amin ini ditulis oleh Dr. Abdullah bin Ibrahim Az-Zahim. Hafidhahullah, beliau menulis artikel yang sangat menarik, hanya menjelaskan tentang perkataan amin seseorang ya di belakang imam pada saat sholat berjamaah, atau dia mengucapkan amin sendiri pada saat dia baca Al-Fatihah sendirian. Kemudian juga nanti akan ada pendapat yang beliau angkat di antara ulama, apakah mengucapkan amin juga diucapkan setiap kali baca Al-Fatihah walaupun tidak sholat. Nah, ini juga akan ada bahasan tersendiri nanti. Baik, beliau mengangkat yang menarik adalah dalil yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang sahih tepatnya. Hadis yang masyhur, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu. Sesungguhnya awal amal yang akan dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat, ya, kalau salat itu, fa in saluhat, kalau salat itu baik, sempurna, faqad aflaha wa anjah, maka orang itu dipastikan beruntung dan akan lolos untuk masuk ke surga. Wa in fasadat, kalau salat itu rusak, faqad khaba wa khasir, orang ini telah celaka dan rugi karena dia tidak diterima amal-amal yang lain yang mengganggu amal yang lain. Dalam sebuah riwayat yang lain, kalau salat itu baik maka akan membantu amal lain, kalau salat itu buruk maka akan mengganggu amal lain. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau dari salat wajibnya ada yang kurang pada saat ditimbangan amal, qala Rabbu azza wa jal, Allah pencipta yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada para malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, coba lihat hambaku ini punya solat-solat sunnah enggak yang bisa menyempurnakan solat wajibnya yang kurang. Fayukammala biha man taqasa minal fariḍah, kalau ditemukan maka akan dijadikan sebagai penyempurna terhadap solat wajibnya yang kurang. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik,
kemudian amal-amal lain juga seperti itu kejadiannya. Maksudnya, puasa Ramadan akan disempurnakan dengan puasa sunnah, kalau kurang. Zakat akan disempurnakan dengan sedekah. Haji akan disempurnakan dengan umroh, kalau seandainya ada yang kurang. Nah, hadits ini Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya seorang muslim dan wajib hukumnya peduli dengan sholatnya. Dan ini pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita titik beratkan dan saya ingatkan kembali, dalam sholat kita wajib memperhatikan 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Agar kita menyempurnakan pahala sholat kita. Dan kita harus memahami baik-baik hadis tadi. Riwayat Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Targhib Tarhib beliau, yaitu tentang masalah dia kalau baik sholatnya, Bapak Ibu sekalian, maka akan baik semua amal lain. Beruntung dia akan masuk ke surga. Kalau dia buruk, maka buruk yang lainnya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati sekali dalam sholat. Jangan hanya seperti stor kewajiban. Kenapa banyak orang Bapak Ibu sekalian sholat bagi dia tidak apa-apa ditunda, ya. Bagi dia juga tidak penting khusyuk atau tidak. Karena dia pikir Allah butuh dengan sholatnya. Keliru. Perbaikin persepsi kita mulai sekarang. Yang butuh terhadap sholat tersebut adalah kita. Bukan Allah. Kalau kita dari mulai lahir Bapak Ibu sekalian sudah bisa ngomong. Sudah bisa sholat sampai kita meninggal umur 80 tahun, 90 tahun. Tetap sholat itu tidak ada manfaatnya buat Allah. Manfaatnya hanya buat kita sendiri. Allah nggak butuh. Ada miliaran dan hampir semua makhluknya Allah itu menyembah Allah. Ya, mereka semua bertasbih. Yang kufur itu hanya segelintir dari manusia dan jin. Semua hewan-hewan, air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, semua ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, ya, semua bintang-bintang di langit. Allah mengatakan semua itu bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti dan tidak bisa mendengar tasbih mereka. Jadi yang membangkang hanya segelintir dari manusia sama jin saja yang kufur. Dan mayoritas manusia dari populasi 7,5 miliar manusia, 6 miliarnya itu mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hampir 2 miliaran atau 2 miliaran kurang lebih itu adalah kita sendiri, umat Islam yang memang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul diperhatikan sholat ini. Kita harus tahu kita yang butuh, baca keutamaan sholat dan jaga baik-baik. Setiap sholat teman-teman itu akan nanti ada penerimaan balasan pahalanya atau bahkan bisa menjadi penghinaan terhadap kita. Kata Nabi SAW, ada orang datang hari kiamat, dia tidak terima pahala sholat kecuali 2/3 saja. Ada yang cuma terima setengah, ada yang cuma terima 1/3, ada yang cuma terima 1/4, ada yang cuma 1/10 pahalanya, dan ada yang nanti sholatnya itu akan diremuk-remuk seperti pakaian yang kotor, lalu dilemparkan ke wajahnya, karena dia sama sekali tidak mengerti, ya. Tidak pernah tepat waktu, tidak pernah tepat gerakan, tidak juga tepat bacaannya. Oleh karena itu ulama sepakat masuk dalam syarat wajibnya sholat adalah tumaknina. Ketenangan dalam mengerjakan sholat tersebut. Betul-betul konsentrasi dalam mengerjakan sholat tersebut. Nah, di antara hal yang harus diperhatikan dalam sholat adalah melaksanakan semua apa yang telah diwajibkan. Termasuk pengucapan amin ini. Ya, ini bukan opsional. Tapi memang kita diwajibkan untuk mengucapkannya. Ya, ini nanti akan kita jelaskan pendapat-pendapat ulama di antara ulama yang menjelaskan tentang masalah hukum wajibnya hal tersebut. Bahkan ada yang nanti beberapa jenis ucapan amin, kalau Bapak Ibu ucapkan bisa membatalkan sholatnya. Kalau salah ucap amin saja, itu bisa batal sholatnya. Nanti akan saya jelaskan masalah itu. Atau saya akan bacakan apa yang beliau tulis. Ya. Baik. Juga Nabi SAW bersabda, ya, karena pentingnya sholat ini, beliau pernah naik di atas mimbar, kemudian beliau praktekin sholat. Dan beliau mengatakan, innama sana'tu hadha lita'mannu, ya, atau lita'tamu bi wa lita'lamu sholati. Sesungguhnya aku berbuat demikian ini semata untuk kalian ikuti. Dan supaya kalian mengetahui bagaimana sholatku. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengingat atau melihat aku sholat. Jadi saking pentingnya sampai Nabi praktekin cara gerakan yang benar, ruku, sujud, i'tidal. Ya, dan ini banyak di antara muslimin yang menganggap remeh dan akhirnya keliru. Ya, akhirnya keliru.
Baik, mungkin kalau kita mau bahas tentang tata cara sholat ini akan sangat panjang dan teman-teman tentu sudah bisa pelajari sendiri dan kami pun sudah, mohon maaf tanpa menggurui, ya kami sudah praktikin tata cara sholat itu dari gerakan yang benar. Jari-jari yang harus rapat, menghadap ke arah kiblat, kemudian sejajar dengan pundak ataupun kuping, kemudian mata mengarah ke tempat sujud, kemudian seluruh ruas tulang belakang rata, lalu kemudian Allahu Akbar dengan sangat tenang dan meyakini dan memahami makna Allahu Akbar itu, kemudian meletakkan antara punggung bagian luar bagian yaitu dengan punggung bagian kiri bagian luar kiri, atau mempertemukan pergelangan kanan dengan pergelangan kiri lalu diletakkan di awal dada kita. Kemudian setelah itu standarisasi takbir ini dilakukan juga saat-saat kita mau ruku. Jadi Allahu Akbar awalnya, semua jari-jari rapat menghadap kiblat dan ujungnya sejajar dengan pundak atau sekuping. Pada saat mau ruku juga sama, Allahu Akbar lagi sama. Jadi bukan di kuping, tapi memang sedikit maju. Kemudian kita ruku dan disebutkan dalam riwayat yang sahih Nabi SAW kalau ruku itu kalau ditaruh bejana air di atas pundak beliau, maka tidak akan tumpah. Karena ratanya. Dan kami sudah praktekin di YouTube, nanti bisa dilihat Bapak Ibu caranya. Bagaimana kita pada saat ruku supaya memang dia rata pundak kita, ya sampai terasa otot-otot paha belakang kita ketarik, ya, dan kita menggenggam lutut kita. Setelah tenang semua sendi-sendi baru kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Antara satu bacaan ke bacaan yang setelahnya kasih jeda walaupun hanya setengah detik atau 1 detik saja. Subhana Rabbiyal Azim, berhenti dulu, kemudian baru Subhana Rabbiyal Azim, berhenti dulu, kemudian baru Subhana Rabbiyal Azim. Jadi bukan orang yang buru-buru sekali. Ya, karena Imam Bukhari rahimahullah mengangkat sebuah bab khusus namanya bab musi'us sholah. Ya, bab tentang orang yang buruk sholatnya. Kapan Bapak Ibu Allah Akbar buru-buru, ya tidak memberikan hak gerakan yang benar dan bacaan yang benar, maka sholatnya batal, tidak akan diterima. Pernah ada sahabat sholat begitu di masa Nabi SAW, dia sholat buru-buru, habis salam kata Nabi SAW, irji, sholli fa innaka lam tusolli. Sekarang kembali kerjakan sholat karena kau belum sholat. Orang itu ulangi lagi, ternyata masih sama. Kembali lagi ke Nabi, Nabi ulangi lagi sampai beberapa kali. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu kecuali ini saja. Ajarkan saya, maka Nabi SAW ajarkan dia dengan cara mempraktekkan cara gerakan yang benar dan diikuti dengan tumaknina atau ketenangan yang merupakan kewajiban sholat. Pada saat i'tidal ini kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, ini sudah kita jelaskan di pelebur dosa yang ke-21 pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmum tidak lagi mengulangi Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung membaca Rabbana walakal hamd kalau kita sholat berjamaah. Dan ada beberapa bacaan-bacaan yang ditekankan untuk dibaca pada saat itu. Kemudian setelah itu kita sujud. Sujud pun sama, telapak tangan tadi yang standar pada saat takbiratul ihram kita letakkan di tempat sujud posisi yang sama. Jari-jari rapat, kemudian ujung jari sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping pada saat sujud. Duduk di antara dua sujud sama, jari-jari semuanya rapat, ujungnya berada di ujung paha sebelum lutut. Ya. Begitu terus sampai kita bangkit kembali dan kita salam dengan gerakan-gerakan yang benar. Nah ini semua masuk dalam sabda Nabi SAW tadi, kalau sholatnya baik, sempurna, maka beruntung dia masuk surga, dia bisa lolos. Kalau buruk, maka rugi, celaka dia, maksudnya dia akan bisa masuk ke neraka. Ya, ini poin yang penting untuk dipahami. Baik, kita masuk ke makna amin. Amin sendiri disebutkan oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Menurut para ulama, kata amin bermakna ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maknanya mayoritas ulama ya Allah kabulkanlah, dan ada yang menyatakan juga terimalah. Intinya sebenarnya pengucapan amin atau artinya amin adalah terimalah doa kami. Ya. Sementara pengucapan amin kata beliau dalam sholat itu memiliki cukup banyak bahasan. Di antaranya yang perlu difahami, kalau orang mengucapkan amin bertepatan makmum mengucapkan bersamaan dengan imam dan itu juga bersamaan dengan malaikat, maka akan menjadi penyebab pelebur dosa-dosanya.
Sesuai dengan hadis tadi yang sudah kita bacakan ya. Idza ammana al-imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, karena siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaan sederhana, bagaimana supaya amin kita sama dengan aminnya malaikat? Nah, ulama merincikan, caranya sederhana. Kalau imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dianjurkan imam langsung mengucapkan amin. Dan makmum pun tidak menunda mengucapkan amin, karena pada saat selesai mengucapkan waladdallin, di saat itu malaikat juga mengucapkan amin. Jadi kita tidak perlu mendengarkan aminnya malaikat, tapi begitu selesai mengucapkan waladdallin, maka segera mengucapkan amin. Dan pengucapan yang sesuai ini maka akan menjadi penyebab diterimanya doa. Kalau tadi kan pembersihan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu juga mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya malaikat, bukan hanya sekedar diampuni dosanya, tapi ada riwayat lain akan menyebabkan terkabulnya doa. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, "Idza shallaitum fa'aqimu sufufakum." Kalau kalian sholat, maka luruskan shaf kalian. Kemudian la ya'ummanna thummal ya'ummanna ahadukum, kemudian salah seorang di antara kalian menjadi imam, fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia bertakbir maka ikutlah bertakbir, wa idza qala, dan kalau dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat, faqulu amin, maka ucapkanlah amin, yujibkumullah, maka Allah akan menerima atau mengabulkan doa kalian. Mungkin Bapak Ibu tanya, memang doa apa Ustaz? Kan kita doa minta petunjuk. Mengikuti Nabi SAW. Supaya hidup kita selalu seperti Nabi Muhammad SAW dan siapapun yang mengikutinya. Dan juga kita akan selamat dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menurut keyakinan atau mengikuti keyakinan mereka. Yang ketiga, yang perlu difahami, pengucapan amin ini jangan dianggap remeh. Kita sudah tahu tadi sifatnya orang Yahudi yang luar biasa ya. Sudah kita jelaskan, mereka tahu kebenaran tapi mereka memungkirinya, mereka tahu mereka masuk neraka tapi mereka tetap saja berbuat perbuatan neraka tersebut. Ya. Nah mereka ini Bapak Ibu sekalian, khusus orang Yahudi, sangat cemburu kalau Bapak Ibu ucapkan amin. Ya, terutama pada saat baca Al-Fatihah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Innal Yahuda qaumun hasadun. Ketahuilah orang-orang Yahudi adalah kaum yang penuh dengan iri dan dengki. Semua orang diiri. Ya. Mereka penuh dengan iri dan dengki. Ini sabda Nabi SAW yang harus kita yakini sifat mereka. Wa innahum la yahsidunana ala syai'in, dan ketahuilah mereka tidak iri dan cemburu kepada kita. Kama yahsudunana, sebagaimana mereka cemburu sekali. Maksudnya yang paling mereka cemburui dari umat Islam adalah ala salami wa ala amin. Cemburu mereka yang paling memuncak kepada kita umat Islam justru pada saat kita mengucapkan salam satu sama yang lain. Jadi umat Islam kalau ketemu, Assalamualaikum. Artinya apa? Semoga Allah memberikan engkau kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah. Semoga rahmat Allah. Makna rahmat adalah karunia. Dan karunia masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan. Dan wabarakatuh, semoga berkah. Makna berkah cukup. Dianjurkan sekali kita untuk selalu menghidupkan salam di antara kita. Baik itu tulisan atau lisan. Jangan pernah bosan. Antara suami istri, orang tua sama anak, guru sama murid. Bahkan perlu selalu dihidupkan. Apa kata Nabi SAW? Kalau dua orang muslim sedang jalan berdua, lalu dipisahkan oleh pohon atau batu, kemudian mereka ketemu, maka seharusnya sebaiknya mereka mengucapkan salam. Dipisahin pohon sama batu saja. Maka kita ketemu lagi ucapin salam. Ibu-ibu lagi di rumah pergi ke meja makan atau dapur siapin makan. Suami mungkin sama anak lagi nunggu di meja makan. Pada saat ibu kembali ke meja makan, ucapin salam lagi. Contoh, keluar dari kamar anak, kemudian kita cuma keluar, masuk lagi ke kamar, ucapin lagi salam.
Kita bilang Assalamualaikum dan jangan tanggung-tanggung. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena maknanya luas. Assalamualaikum sekali lagi. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Kalau 10 kali kita ketemu anak, 10 kali kita ketemu pasangan kita, 10 kali ketemu teman-teman kantor, kita ucapin, berarti kita saling mendoakan, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Dan dia balas juga, waalaikumsalam, untukmu juga keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, dan semoga karunia Allah, penerimaan, kemudian kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat juga ada padamu. Dibalas juga sama temannya, atau pasangannya, atau anaknya, warahmatullah juga. Kemudian wabarakatuh, semoga cukup. Yang juga diucapkan salam membalas juga. Ini doa yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama yang lain. Muslim sama Muslim harus saling mencintai. Ya, apa yang dia suka buat dunia, dia suka juga buat saudaranya Muslim. Maka kata Nabi SAW, awala adulukum ala syai. Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian satu perbuatan? Infa'altumu tahabbabtum. Kalau kalian kerjakan, pasti kalian akan saling mencintai satu sama yang lain. Kata beliau, absyus salam bainakum. Hidupkan, sebarkan, rutinkan salam di antara kalian. Kenapa malas ini? Kenapa kalau telepon anak, telepon pasangan, langsung to the point? Kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang kalau ada yang telepon, langsung to the point, Ustaz apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin salam dulu. Kenapa enggak ucapin salam? Mengambil waktu berapa banyak salam itu. Dan pernah ada sahabat di majlis Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, masuk di majlis, kemudian dia mengucapkan salam, Assalamualaikum saja. Tidak ada warahmatullah, tidak ada wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi bilang, lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, di majlis Nabi mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Kemudian datang orang ketiga, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapkan. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Kenapa haramkan diri kita dari 30 pahala? Ya kan gitu. Ucapkan selalu, hidupkan ini. Dan ini harus kita hidupkan. Kalau di Saudi, karena kami 7 tahun hidup di sana, saya melihat ini hidup sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak asing, apalagi kalau domestiknya ya. Kalau penerbangan domestik, kita duduk di kursi, orang baru masuk itu, ya pramugara, ya pramugari, ya siapa saja yang lewat, penumpang pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja. Mereka kalau saya ucapin salam. Naik di lift, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal atau tidak kenal? Naik di bus, kendaraan umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali. Gitu kan? Maka itu dihidupkan. Saya berapa kali berkunjung ke teman-teman kami orang Saudi, kalau kami lagi duduk di ruang tamu, kemudian si pemilik rumah lagi pamit masuk ke dalam cuma ngambil makanan atau hidangan buat kami sebagai tamu. Begitu dia masuk ke ruangan tamu, dia ucapin lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa sekali. Maka ini harus dihidupkan. Ini Yahudi sangat cemburu dengan itu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW adalah ucapan amin kalian. Ya, ucapan amin kalian. Makanya ini penting sekali untuk kita selalu hidupkan dan baca karena mereka hasad dengan kita. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian tentang lafaz-lafaz amin sendiri. Lafaz amin yang dibolehkan adalah pilihannya ya. Yang pertama itu dengan memanjangkan huruf hamzah. Pernah lihat huruf hamzahnya amin ya? Ada kayak ombak di atas. Bacanya amin. Ya. Itu yang dibolehkan. Ya, dan ini yang terbaik. Kemudian ada pilihan yang kedua adalah hamzahnya tidak dipanjangkan. Cuma mengatakan amin. Ya. Tapi tetap panjang sedikit setelah mim karena ada ya yang sukun ya. Amin atau amin. Ya, ini yang dibolehkan. Bahkan ini yang disunnahkan. Ya. Kemudian ada juga lafaz yang dibolehkan untuk diucap dengan memanjangkan hamzanya a, terus kemudian mimnya dengan ya seperti satu kesatuan. Dipendekkan. Amin. Ya, tadi kan amin agak panjang, ini dipendekkan. Ini lafaz yang ketiga. Sementara ada lafaz kata beliau yang diselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak? Yaitu dengan memanjangkan suara pada hamzah disertai tasydid pada huruf mim dengan amin. Ya.
Ini lafaz tidak dibolehkan. Dan bahkan pendapat umumnya ulama membatalkan sholat. Sholatnya batal. Amin. Mimnya pakai tasydid. Itu nggak boleh. Ya. Dan juga yang tidak boleh adalah menghilangkan ya-nya. Amin. Ya. Begitu aja. Amin. Jadi tidak ada, setelah mim tidak ada panjangnya. Maka ini tidak dibolehkan atau dilarang, bahkan bisa membatalkan sholat seseorang. Kemudian juga ada lafaz yang tidak dibolehkan dengan memanjatkan suara hamzah, tasydid di mim. Mim. Ya, itu semua tidak dibolehkan. Dan ini bukan main-main ya, karena kalau diucapkan bisa membatalkan sholat seseorang. Juga kalau orang mengubah, ya, tadi menghapus ya, dengan tasydid mim kurang lebih, itu akan membatalkan sholat, baik dipanjangkan hamzanya atau tidak. Amin atau amin, ya itu semua batal. Tinggal boleh nggak menambah setelah amin ditambah Rabbal Alamin. Misalnya orang mengatakan amin ya Rabbal Alamin. Apakah boleh orang menambahkan ucapan amin lalu dikatakan amin lalu ditambah ya Rabbal Alamin? Maka ini ya khilaf di antara ulama tentang boleh, tapi pendapat jumhur paling dekat tidak boleh dibaca atau jangan ditambah. Cukup kita bilang amin saja tanpa ada ya Rabbal Alamin. Kita bicara dalam sholat ini ya. Kita masih bicara dalam sholat. Kita masih bicara dalam sholatnya. Kalau di luar sholat, kita lagi berdoa, lalu kita mengatakan sendiri, ya setelah selesai kita mengatakan amin, atau ada yang mendoakan kita, kita mengatakan amin, terus dia mengatakan amin ya Rabbal Alamin, itu boleh saja. Tapi dalam sholat, cukupkan dengan amin saja, karena begitu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak usah ditambahkan khusus dalam sholat. Dan juga ulama mengatakan dalam semua bacaan, semua gerakan, makmum tidak boleh dalam sholat mendahului imam kecuali pengucapan amin. Di saat itu boleh bersama-sama. Di saat itu boleh bersama-sama. Dan juga disebutkan kalau Nabi SAW mengeraskan suara beliau. Mengeraskan suara beliau. Jadi boleh mengeraskan suara baik ya dalam sholat atau di luar sholat pada saat mengucapkan amin. Dan mengucapkan amin ini sangat ditekankan untuk selalu diucapkan pada hal-hal yang baik Bapak Ibu sekalian. Pada hal-hal yang baik. Misalnya dia mengatakan, semoga rezekinya luas, amin. Ya. Semoga panjang umur, amin. Setiap kita berbuat kebaikan, gitu ya. Atau kita balik mendoakan orang lain, misalnya kita mengatakan semoga lulus ya nak. Maka kita anjurkan agar anak kita mengatakan amin atau murid kita mengatakan amin. Jadi selalu mengucapkan ini. Dan tidak disarankan untuk mengucapkan amin pada hal-hal yang mengancam dirinya secara hukum agama. Ya. Tidak boleh dia ucapkan kalimat-kalimat amin pada hal-hal yang bisa mengancam dia. Misalnya ada orang mendoakan dia keburukan, gitu kan. Lalu kemudian dia mengatakan amin, dia sambil mengolok-olok orang tersebut, tidak boleh. Juga yang perlu digarisbawahi, tidak boleh Bapak Ibu sekalian mengucapkan kata-kata buruk yang bisa nanti menyebabkan malaikat mengaminkan. Seperti kata Nabi SAW, ya, sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Jadi kalau orang mati, kita sebutkan kebaikannya saja. Jangan sebutkan lagi keburukannya. Ya, dan jangan ucapkan keburukan buat si mayit atau buat diri kalian, karena bisa saja malaikat mengaminkannya dan terjadi. Dalam riwayat lain, jangan kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian yang kalau malaikat mengaminkan terjadilah. Contoh misalnya, contoh saja. Ada orang tua bilang sama anaknya, mungkin anaknya aktif. Anaknya aktif, tapi tidak paham kalau anaknya itu aktif. Mungkin teman-teman di lembaga pendidikan ini juga perlu menanamkan masalah poin ini ya. Anak-anak itu umumnya bukan nakal, tapi aktif. Cuma kadang-kadang kita bahasakan apa? Kamu kok nakal sekali. Ucapan ini buruk. Kalau malaikat mengaminkan, anak itu jadi nakal benar.
Karena sering kali orang tua itu guru yang mengatakan kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal. Maka itu bisa menjadi doa. Syekh Abdurrahman Sudais hafidahullah, Imam Masjid Haram yang masyhur, pernah diwawancarai Bapak Ibu sekalian oleh salah satu media di Mekah. Apa rahasianya Anda menjadi imam haram seperti ini? Karena banyak imam-imam Masjid Haram, tapi yang terkenal seperti beliau sampai puluhan tahun. Saya ingat itu waktu saya pertama menginjakkan kaki jadi studi di Madinah tahun 90-an. Kami ke Mekah menemukan beliau sudah imam, bahkan sudah berapa tahun sebelumnya. Sampai sekarang Masya Allah menjadi masjid imam. Sudah berapa puluh tahun menjadi imam dan suaranya tidak pernah menjenuhkan, orang banyak suka. Maka beliau bilang, ini adalah doa ibu saya. Lalu si yang wawancara tanya, memang apa doa ibu Anda? Maka dia bilang, dulu waktu kecil kalau saya aktif, dan ibu saya mulai marah, ibu saya mau marah dengan saya, maka dia mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi ibunya marah dengan dia, itu enggak ucapin kata-kata buruk, malah doakan kebaikan. Pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dan betul-betul jadi imam haram. Ya. Begitu juga dengan suami istri. Jangan selalu bilang, saya menyesal nikah sama kamu. Nanti jadi penyesalan benar. Kenapa kita enggak bilang, semoga Allah berikan kamu hidayah. Semoga Allah berikan kesadaran. Doakan kebaikan. Daripada kita ucapkan keburukan. Ya. Atau orang lihat dirinya di kaca. Lalu dia mengatakan, kenapa saya jelek ya? Dia sedang menghina ciptaan Allah. Apa andil kita di badan ini? Bukan milik kita. Allah yang mengukir alis kita, mata kita, hidung kita. Allah yang ciptakan semua warna kulit, rambut. Kita cuma tahu gunakan sebagai fasilitas untuk ibadah. Kenapa menghina diri sendiri? Lalu dia ucapkan kalimat buruk. Nah, karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian ucapkan kalimat buruk pada diri kalian, keluarga kalian, ataupun harta kalian yang nanti akan terjadi lagi. Dan terjadi. Jadi kita tidak boleh mengucapkan kalimat buruk. Ini cuma saran saya Bapak Ibu sekalian. Cuma saran saja. Agar salah satu bagian dari doa kita, kita ucapkan begini, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari semua kalimat buruk. Dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, ataupun hartaku. Ya. Supaya jangan sampai nanti mungkin ada yang menjadi penyebab permasalahan dalam hidup kita, itu justru karena doa kita. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah amin, ya, lafaz-lafaznya, kemudian juga bolehnya diucapkan dalam beberapa keadaan, ya. Dan ini dinukil dari tadi saya bilang artikel yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Ibrahim Az-Zahim, dan beberapa poin juga tentu kami tambahkan di sini. Dan mudah-mudahan ini insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang benar dari Allah SWT, kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.